الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن بعد. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di surah Al-Baqarah ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 137. Ini sebenarnya masih rangkaian dari ayat sebelumnya. 136-nya ini berisi tentang ajakan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang Nasrani Najran agar mereka juga diikutin agamanya. Kemudian umat Islam, kemudian Allah menurunkan ayat ketika mereka mengajak waqalu kunu hudan aw nasara, di ayat 135 kemarin, agar mendapatkan petunjuk, kata mereka, maka Nabi pun mendapatkan wahyu, ya, qul bal millata Ibrahim hanifah. Yang diikutin bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi yang diikuti oleh umat Islam adalah agama Ibrahim yang hanif. Ya, hanif itu yang lurus, yang berbeda dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian tidak hanya itu yang Allah perintahkan, qulu amanna, dan katakan juga wahai orang-orang yang beriman kepada mereka Yahudi dan Nasrani itu, amanna billah, kami sudah mantap beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang Allah turunkan kepada kami. Jadi tidak perlu ngikutin mereka. Wa ma unzila ila Ibrahim, maksudnya tadi yang diturunkan kepada kami adalah Al-Quran, dan unzila ila Ibrahim, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, karena sama isinya semua itu. Minas suhuf al-ashrah, jadi Nabi Ibrahim itu menerima suhuf, lembaran-lembaran berisi wahyu. Pun juga kami beriman, ya, beriman kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub, Nabi Yaqub, wal asbat, dan anak keturunannya. Asbat, ya, al asbat ini adalah anak keturunannya Yaqub. Ini yang sering ditanyakan tafsirnya, siapa sih al asbat ini? Al-Asbat atau anak keturunan Yakub itu adalah wahum banu Yakub wa kanu 12 rajulan. Ini ada 12 laki-laki, ya. Wahum 12 orang itu adalah pertama Yusuf, ya, anak-anaknya Yakub. Kemudian yang kedua Bunyamin. Kemudian yang ketiga Ruwaibil. Yang keempat Yahuda.
di Yahudi. Ini ada nama Yahuda. Anak yang keempat dari Yakub itu Yahuda. Kelima Syam'un. Keenam Lawi, ada baca Lawi. Kemudian ketujuh Dan, Naftali yang kedelapan, Wajad yang kesembilan, Obaluna yang ke-10, Yashdur yang ke berapa ini? 11, Wadan dan yang ke-12. Nama-nama anaknya Yakub. Yang kita familiar mungkin Yusuf, Yamin saja ya. Yahuda sesekali lah gitu ya. Jadi ini yang diimani oleh orang-orang beriman. Jadi tidak sebatas Yahudi atau Nasrani, tetapi kita biangnya yang kita yakini. Jadi milahnya Ibrahim Al-Hanif, kemudian sudah mantap beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, juga para nabi dan rasul yang lain. Nah gitu. Wa Isa wa ma utiya Musa, pun yang diturunkan kepada Nabi Musa, At-Taurat, wa Isa dan Nabi Isa, minal Injil, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan para nabi dan rasul yang lain yang mendapatkan wahyu dari Tuhan mereka, dari Allah. Nah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, ini keyakinan kita nih. Dan kami tidak membeda-bedakan satupun di antara mereka. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu membedakan. Gitu ya. Ini di 136. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, kada bil Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu seringannya ya, aminu bi ba'din wa kafaru bi ba'd. Mereka milih-milih ya, yang sebagian diimani, sebagian diingkari. Nah, tapi umat mukmin bal nu'minu bi jami'ihim. Kami itu percaya dengan kesemuanya, tidak dibeda-bedakan. Ailillahi wa nahnu lahu ailillah muslimun. Kami semua berserah diri kepada Allah ya. Ai mukhlisun. Nah, baru yang 137-nya. Fa in amanu. Nah ini firman Allah, andaikan orang Yahudi dan Nasrani itu mau beriman. Fa in amanu ay al-yahudu wan nasara bimithli ma amantum bih, sebagaimana kalian beriman ya, beriman tadi ngikutin, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, beriman kepada Tauratnya Musa dan Isa dan para nabi dan rasul yang lain tanpa membedakan ya. Apabila mereka beriman, faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka itu mendapatkan petunjuk. Sungguh telah mendapatkan petunjuk ya. Jadi jawabannya adalah itu. Apabila mereka beriman terhadap semua yang sudah diimani oleh orang-orang mukmin yang ada di Madinah, dan bagi kalau konteks kita ya seperti yang kita yakini, maka faqad ihtadaw, sungguh mereka itu telah mendapatkan petunjuk ya. Itu petunjuk. Dalam tafsirnya ayat fa in amanu bit Taurah min ghairi tashifin wa tahrifin. Ya. Kata tanya di sini adalah apabila mereka itu beriman kepada Taurat. Tentu Taurat yang dimaksud min ghairi tashif wa tahrif, tanpa ada perubahan ya, tidak diselewengkan isinya. Kama annakum amantum bil Qur'an, sebagaimana kita ini beriman kepada Al-Qur'an, min ghairi tashifin wa tahrifin, tanpa ada distorsi di dalamnya. Faqad ihtadaw, maka sungguh-sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka yatawassaluna bidzalik, akan sampai dengan imannya itu, karena apapun yang ada dalam suhuf Ibrahim, terutama yang ada di Taurat dan Injil itu, wa ma utiya Musa wa Isa, itu yatawassaluna bidzalika ila ma'rifati nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sesungguhnya yang ada di dalam Taurat dan Injil itu akan mengarahkan keimanan terhadap nubuwah, diutus menjadi nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu. Jadi kalau ternyata tidak berujung pada keyakinan beriman kepada Nabi, ya berarti tahrif, Pak. Berarti itu telah menyelewengkan isi dari Taurat dan Injil. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat, misalkan yang ada di surah di juz 28 itu ya. Imba'dismuhu Ahmad, itu yang ada di Injil terkait dengan kerasulan atau nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama nanti di orang-orang Yahudi juga sama. Gitu. Awil makna fa in saru mu'minina, atau makna lainnya dari ayat fa in amanu bimithli ma amantum bih adalah apabila mereka beriman seperti yang diimani orang-orang mukmin yang di Madinah, mabi ya, saru mu'minina bimithli ma bih sirtum mu'minina, maka sesungguhnya mereka pun otomatis ini ya, ketika mengimani yang kita yakini juga orang Yahudi dan Nasrani itu, maka dia akan menjadi mukmin juga, menjadi mukmin sejati gitu ya. Faqad ihtadaw minadh dhalalah, dari kesesatan bidini Muhammadin wa Ibrahim, dari agama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi ini jawaban Al-Quran Bapak Ibu terkait dengan ajakan orang Yahudi dan Nasrani agar yang sudah beriman keluar ya. Jadi kita disuruh jawabnya seperti itu. Kita tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul. Karena baik itu dalam Al-Quran, baik itu dalam suhuf Ibrahim dan nubuat nabi-nabi yang lain, termasuk dalam Taurat dan Injil yang belum ditahrif, dan suhuf para nabi dan rasul yang lain, itu sebenarnya intinya sama ya, menegaskan tentang kenabian Nabi Muhammad. Namun Al-Quran sudah membaca gelagat ahlul kitab ini, fa in tawallau, apabila kalian berpaling, ay a'radu anil imani bin nabiyina wa kutubihim, apabila kalian berpaling dari keimanan terhadap para nabi, iman kepada para nabi dan kitab-kitab mereka, fa innama hum fi syiqaqin, sungguh kalian itu dalam syiqaq itu fi khilafin azimin ba'idin, menyalahi ya kesalahan yang agung ya, pelanggaran maksudnya Pak. Fi khilafin ya, ay fa innama hum mustaqirruna, mereka mengakui ya, mereka meyakini dalam keyakinan yang salah, salahnya itu salah fatal. Fi khilafin azimin ba'idin, sudah salahnya fatal ya, jauh lagi, nah gitu. Jadi sudah salahnya fatal lagi jauh, minal haqqi, dari kebenaran. Jadi ayat sederhana saja jawabannya, kalau orang beriman berarti dapat petunjuk. Namun apabila mereka ingkar, fa innama hum fi syiqaq fi khilafin azimin. Nah, kalau sudah begitu, maka yang Allah perintahkan, yang Allah informasikan kepada orang-orang yang beriman, fasayakfikahumullah, ya sudah, tugas kalian itu hanya menyampaikan. Tugas Rasulullah dan umat Islam di Madinah waktu itu ya hanya menyampaikan terkait dengan ajakan ahlul kitab itu. Kalau beriman ya berarti mereka dapat petunjuk. Kalau ingkar ya tadi disebutkan fa innama hum fi syiqaq. Kemudian Allah katakan fasayakfikahumullah, maka cukuplah Allah ya, sayakfikahumullah syiqaqahum ya, sayakfikallahu syiqaqahum. Jadi umat Islam atau orang beriman tidak usah melakukan hal-hal yang lain di luar batas, maksudnya itu tidak perlu maksa, nah gitu ya, tidak perlu kemudian berkecil hati dan yang lain. Sudah, itu urusannya Allah. Tugasnya menyampaikan, sudah selesai. Kalau diajak menjawab, sudah cukup. Nah, ini maksudnya Allah gitu ya, ayat ini. Fasakfikahumullah. Makanya dalam kasus di Madinah itu kemudian waqad anjazallahu ta'ala wa'dah. Allah kemudian membuktikan ya, firman-Nya ya, dengan cara biqatli Bani Quraidah. Karena di Madinah dulu ada klan
orang Yahudi namanya Bani Quraidah. Ujungnya akhirnya terjadi peperangan. Ya, karena tadi itu konfrontasi, kemudian turun ayat dan seterusnya. Singkat ceritanya ya akhirnya Bani Quraidah itu diperangi dari Madinah. Pun demikian dengan Bani Nadir yang kemudian diberlakukan jizyah kepada mereka. Karena ya tadi itu mereka menolak dan yang lain-lain masih mempersekusi ya. Yang akhirnya turunlah ayat tentang itu semua. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah itu, dan dia Allah as-samiul alim, maha mendengar lagi maha melihat ya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu selalu didengar oleh Allah dan diketahui. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi ini di 137 ya. 137. Ini sekali lagi menjadi jawaban dari ayat sebelumnya yang orang ahlul kitab itu mengajak orang mukmin yang di Madinah untuk menganut agama mereka. Ada pertanyaan sampai di ayat ini? Gimana, Haji? Ya. Betul. Ya. Baik. Tadi sudah dijelaskan, Pak ya. Jadi yang dimaksudkan dengan wa ma utiya Musa wa Isa ya. Di dalam Taurat dan Injil itu sebelum ada tahrif, sebelum ada distorsi, itu sebenarnya sudah ada penegasan, Mbak, tentang nubuah. Nubuah itu kabar ya, kenabian Nabi Muhammad. Jadi kitab-kitab terdahulu itu selalu berkesinambungan. Pelanjutnya siapa, yang meneruskan siapa itu ada semua. Begitu. Ya, sebenarnya itu yang ditegaskan di sini. Nah, tapi ternyata ya, yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah Nabi dan Rasulnya itu wafat, biasanya kitab itu akan diselewengkan. Termasuk Taurat ya, termasuk Taurat, Zabur juga sama. Jadi sebenarnya sama, Pak. Kitab-kitab itu kan kitab samawi. Ya. Samawi itu diturunkan dari langit gitu ya. Ya, namun tidak ada jaminan keterjagaan. Itu persoalannya. Kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu ada garansinya, kira-kira gitu. Quran itu ada garansinya di Al-Hijr 11. Kalau Bapak lihat, di sana itu Allah tegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Sungguh, sudah sungguh, sesungguhnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Dan sungguh kamilah yang akan menjaga. Nah, garansi ini juga hanya ada dalam Al-Quran. Sementara kitab yang lain, walaupun nasabnya sama-sama kitab samawi, itu tidak ada jaminan keterjagaan. Baik itu Injil, baik itu Taurat dan Zabur, dan suhuf yang lain. Makanya dikatakan, seandainya mereka mengikuti yang ori, yang tanpa distorsi itu, sebenarnya akan mengantarkan keyakinan yang sama. Ya, mengantarkan keyakinan yang sama. Keyakinan yang sama kemana? Akan nubuahnya Nabi Muhammad. Itu isinya sebenarnya yang benar. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian mereka tidak mau menerima itu? Kan gitu. Tidak mau menerima karena kitab sucinya sudah dirubah. Gitu. Kitab sucinya sudah dirubah. Nah, kalau sudah dirubah, otomatis ya sudah tidak ada pengakuan terkait dengan nubuahnya Nabi Muhammad. Nanti di ayat setelahnya ada ini. Jadi sebenarnya Al-Quran itu merespon, Pak. Kenapa kemudian turunnya berangsur-angsur? Karena ini salah satunya adalah untuk merespon dinamika yang ada waktu itu. Termasuk ayat-ayat ini ya, di rangkaian ayat-ayat ini. Karena sebagian ahlul kitab, seperti yang pernah kita sampaikan,
mereka menyesalkan gitu loh. Harusnya kata mereka nih, nanti ada di ayat 139 nih, harusnya yang menjadi nabi itu bukan Muhammad dari bangsa Arab, tapi mana? Dari klan Bani Israel. Itu yang mereka protes. Nanti ini juga diabadikan dalam ayat. Orang Yahudi itu punya keinginan kuat ya. Jadi berharap betul ya. Makanya menolak kan? Karena isi Al-Quran bertentangan dengan kemauan mereka. Menunjuk Nabi Muhammad menjadi nabi, padahal dia bukan nasabnya Bani Israel. Ya, jalurnya bukan jalur Bani Israel. Makanya ditolak semua. Mereka tidak mau menerima nabi itu, alasannya adalah nasabnya tidak dari Bani Israel. Kan gitu. Jadi sekali lagi mereka tidak mau menerima, ya salah satunya itu alasannya. Ya, selain adanya distorsi tadi ya. Selain alasan distorsi, juga alasan karena nabi itu dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Itulah kenapa kemudian banyak ayat ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Kenapa? Al-Quran berdialog dengan mereka. Gitu. Tapi kan sama, tidak sedikit ada sih yang beriman, seperti Salman Al-Farisi itu kan iman. Tapi yang ingkar juga masih banyak. Itu loh. Itulah tadi yang disebutkan di 137. Fa'in amanu, apabila mereka beriman, faqad ihtadaw. Maka sesungguhnya mereka itu dapat petunjuk. Tapi fa'in tawallaw fa'innama hum fi syiqaq. Kan itu aja. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak beriman, ya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Inginnya Allah itu didikte, Pak. Kira-kira gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, di-reject. Kan luar biasa ini. Tidak sesuai dengan keinginan, tidak mau nurut. Nah, itu bedanya kita. Kalau kita turun ayat, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kami taat. Kan gitu. Tapi kalau mereka, sami'na wa asayna. Dengar sih dengar, tapi tidak diikutin. Kan kurang ajar, Pak. Itu makanya ya. Sami'na wa asayna. Kalau bahasa kitanya kurang ajar. Tapi bahasa Allah, fasayakfikahumullah. Sudah, cukup saya ngurusin. Kira-kira gitu. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal di luar yang saya perintahkan. Kira-kira gitu. Termasuk Nabi ya. Makanya ketika mendapatkan penolakan dan yang lain, Nabi hanya nunggu wahyu. Boleh enggak nih Bani Quraidah diperangin? Kalau enggak turun ayat enggak, Pak? Dibiarkan saja. Nah, baru kemudian ayat tadi itu penjelasannya adalah, ujungnya adalah Bani Quraidah terusir dari Madinah. Gara-garanya itu, Pak. Ya, gara-garanya itu. Jadi selalu bikin move ya. Move, bikin gaduh dan lain-lain ya, yang akhirnya kemudian turun ayat agar mereka diperangi. Padahal sebenarnya kalau mau tidak beriman, silahkan. Nabi tidak maksa. Allah tidak maksa. Kan sama, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan. Adapun dialog ya lintas agama, kira-kira gitu dalam konteks ayat ini. Ya silakan untuk mencari argumentasinya. Ya, tetapi masalah keimanan, balik lagi nih. Kalau mereka beriman, ya itu pilihan, berarti dapat hidayah. Makanya kita sering mengatakan, kalau ada orang yang beriman, oh dapat hidayah. Kan gitu. Tapi kalau tidak beriman, ya sudah. Berarti dia menyelisihi, kan gitu. Itu semua kan pilihan. Mau milih yang mana? Karena hakikatnya orang hidup itu juga milih, Pak. Suruh memilih. Pilihan juga. Ya ada yang pilihannya benar, ada yang pilihannya salah. Gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Kaitannya 137. Oke. Lafaz Ibrahim tidak ada ya-nya. Kalau Ibrahim, ini Bapak Ibu bisa ngelihat ya, khusus di surah Al-Baqarah saja yang tidak ada ya-nya. Saya ulang, kata Ibrahim itu yang tidak ada ya hanya di surat Al-Baqarah. Nanti di luar surat Al-Baqarah, misalkan di surat Ibrahim, itu ada ya-nya, Ustaz. Setelah hak dan mim ya, betul. Ya, ini kenapa? Kalau jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya itu persoalan Rasul Usmaninya. Rasul Usmaninya.
perbedaan dalam penulisan. Ya. Jadi itu riwayat ya, riwayat. Karena nanti dalam Al-Qur'an itu ada beberapa qiraat ya, nanti juga disinggung di sini. Ibrahim itu bisa dibaca Ibrahim. Ya, mungkin di barat jadi Abraham gitu ya. Ibrahim. Jadi memang ada riwayatnya seperti itu. Jadi kalau ditanya khusus di Al-Baqarah memang riwayatnya sama. Jadi mushaf kita dan mushaf Madinah sama. Nah, kalau mau melihat yang pakai ya, apakah ada di dunia ini? Ada mushaf yang dicetak di Maroko. Ya, yang semalam saya singgung, mushaf Muhammadi. Nanti sambil ngopi saya kalau mau ngupload. Kalau mau download saya tunjukin. Ya. Saya tunjukin linknya. Jadi ini riwayat ya, perbedaan riwayat. Nah, namun di sini saya tegaskan, perbedaan itu bukan berarti Al-Quran tidak terjaga. Bukan. Karena nanti keterjagaan Al-Quran itu tidak semata-mata tulisan. Ya, saya ulang. Keterjagaan Al-Quran itu tidak semata-mata tulisan, tapi selain tulisan ada kesesuaian bahasa dan ketersambungan sanadnya itu. 3 ya. Jadi nanti kalau mengukur Quran itu 3 ini. Tidak bisa dilepas hanya tulisan. Artinya tulisan bisa beda, ya beda-beda dikit ya. Karena itu semua perbedaan ada catatannya. Kalau Bapak Ibu mau screening ya, mau ditelusuri sampai ke Khalifah Utsman nanti ketemu sumber-sumbernya. Ketemu sumber-sumbernya. Nah, tapi nanti yang pokok adalah harus ketersambungan sanad. Perbedaan itu harus terkonfirmasi semua. Itu Ustaz. Ya, jadi tidak ada masalah. Bacanya sama itu. Ya. Oke. Al-Baqarah saja. Sibghatullah kalau belum ada. Sibghatullah. Biasanya diterjemahkan celupannya Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, kata sibghah di sini maksudnya utlubu sibghatullah. Maka tugas kita selanjutnya ya, setelah tadi menjawab ajakan ahlul kitab itu, terlepas nanti mereka menerima atau menolak ya, kemudian Allah sudah mengkonfirmasi Allah akan mencukupkan kita apapun pilihan mereka karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibghatullah, selanjutnya utlubu sibghatullah, Allah menyuruh kita mencari sibghahnya ya, sibghahnya ya. Sibghahnya maksudnya adalah dinil Islam, agar kita memantapkan diri dengan agama Islam itu ya. Abara biha 'anid din ya. Kenapa Allah menggunakan diksi sibghah ya? Liqaunihi tathhiran, karena agama itu akan menjadi pembersih ya. Menjadi ya baiklinnya lah ya, lil mu'minin min awdharil kufri ya. Ya, agama itu akan menjadi pembersih ya orang-orang beriman dari kekufuran. Gitu loh. Maksudnya dalam hal keyakinan. Ya, dalam hal keyakinan. Wahilyatan, dan akan menjadi penghias. Tuzayyinuhum bi atharihim al-jamilah. Nah, dikatakan dengan sibghah wa mutadakhilan fi qulubihim. Jadi akan masuk dalam hati itu. Ya, karena ini amalia hati ya. Kama anna sya'na sibgh bin nisbah ila thawb kadzalik. Jadi diibaratkan oleh Syekh Nawawi itu celupan itu sama ya, seperti hanya kita nyelup pakaian gitu loh, Pak. Ya. Sebagaimana kita menyelup pakaian, membersihkan pakaian itu kan sama ya, itu kan dicelupkan juga untuk membersihkan. Nah, kira-kira itu kurang lebihnya sama. Jadi kenapa kemudian Allah menggunakan diksi sibghah agar kita melakukan hal yang sama. Kama qila innama summiya dinallahi bisibghatillah li anna al-yahud tasbahu auladuha yahudan. Ya.
Sama, mereka pun juga nyelupin, orang-orang Yahudi itu ya melakukan hal yang sama, nyelupin air gitu. Jadi untuk menjadikan Yahudi itu disibghahkan begitu juga. Lah kalau kita kan tidak disuruh nyemplung ke kolam kan, ke air ya, tetapi ya tadi itu dimaknakan majazi, ya. Dimaknakan majazi, artinya membersihkan itu dengan memahami agama yang benar, ya, agama yang benar. Makanya ayat sibghatullah ay ittabi'u dinallah, ikutlah kalian semua kepada agama Allah, karena Allah sudah milih. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih bagus, ya, sibghahnya dari Allah. Maksudnya la sibghata ahsan min sibghatihi ta'ala. Tidak ada celupan yang lebih bagus dibandingkan dengan celupan sibghahnya Allah. Kenapa? Li'annahu ta'ala yasbaghu ibadahu bil iman. Karena sesungguhnya Allah, ya, jadi tidak dimaknai dengan mencelupkan ke air seperti yang kita tahu, tetapi sibghahnya Allah itu dengan cara yasbaghu ibadahu bil iman, dengan cara memberikannya dia keimanan. Dengan iman itu sudah membersihkan. Yutahhiruhum bihi min ausakhil kufri, dan akan mensucikannya dari berbagai macam bentuk kekufuran. Ya, kekufuran ya seperti yang kita lihat ya, yang kemarin ceritanya ahlul kitab itu ya. Nah, itu semua akan selesai ya kalau kita ngikutin agama yang benar kan gitu. Wa nahnu lahu abidun, wa nahnu lahu, dan kami lahu hanya kepada Allah, ailillahi alladzi a'tana tilkan ni'mah al-jalilah, abiduna, kita beribadah gitu. Jadi pilihannya hanya itu. Kalau memang mereka tidak mau beriman, ya sudah, kita saja yang yang istiqomah dalam sibghahnya Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan kita beribadah kepada Allah syukran laha wa lisairi ni'am, sebagai bentuk atau manifestasi syukur kita kepada Allah dan pemberian nikmat, atas pemberian berbagai macam nikmat yang lain. Maksudnya gini Pak, kita dapat beriman itu sebenarnya juga karena pemberian Allah. Tidak murni pilihan kita Pak. Ya, kita beriman itu sebenarnya hidayah Allah Pak, tidak murni pilihan kita. Sama nanti kalau diterus-teruskan begini. Kenapa kita mukmin? Kenapa kita beriman? Itu kan karena orang tua kita mukmin. Ya, aja ya. Nah, karena kita berada di lingkungan keluarga yang Islam. Misalkan lingkungan kita tidak mendukung, bisa jadi kita tidak beriman. Gitu. Makanya sebenarnya ya, kita mendapatkan takdir seperti ini harus kita syukuri, Pak. Kita tidak nyari dapat gitu. Kita tidak berjibaku istilahnya ya. Tidak seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu ya. Tapi sudah terkondisikan dalam tanda kutip. Nah, ini sebagai bentuk syukur kita ya. Maka tugasnya sebenarnya setelah kita ditakdirkan muslim karena keturunan, ya tinggal bagaimana upgrade-nya, Pak. Agar tidak hanya sebatas puas dengan identitas tadi itu, tapi memang betul-betul sibghah tadi itu nyelupnya benar-benar utuh gitu ya. Tidak hanya kenapa muslim? Ya kan orang tahu saya Islam. Nah, itu kan kurang ya, agak kurang dalam hal kualitasnya. Itu di ayat 138 ya, sebagai bentuk syukur terhadap segala bentuk pemberian Allah. Karena kita disibghah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Dengan sibghah yang terbaik. Nah, kemudian di ayat 139, ini yang tadi kita singgung di awal. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi masih diberikan wahyu dari Allah untuk berdialog ya, berdialog dengan ahlul kitab itu. Katakanlah wahai Muhammad, atuhajjunana fillah.
apakah kalian mau berdebat, adu argumen? Ya, masih tidak mau nerima keputusan Allah bahwa Allah memilih saya menjadi nabi dari bangsa Arab. Atuhajjunana fillah. Tafsirnya ay fi sya'nillah. Maksudnya adalah dalam konteks kenapa Allah annallaha astafa rasulahu minal Arab. Kenapa Allah kok memilih utusannya itu dari bangsa Arab? La minkum, bukan dari bangsa kalian ahlul kitab. Ya. Israel maksudnya ya. Wa taquluna, bahkan kalian mengatakan law anzalallahu ala ahadin, seandainya Allah menurunkan, memilih seseorang ya, kepada seseorang, la anzala alaikum wa tarawnakum ahaqqu bin nubuwati minna. Jadi orang-orang Yahudi atau ahlul kitab itu ngomong gini, Pak. Seandainya Allah memilih seorang rasul ya, dan bukan dari kalangan bangsa kami, sebenarnya pilihan itu salah. Kan agak songong nih, Pak ya. Pilihan itu salah. Karena sebenarnya berhak menjadi nabi itu bangsa kami. Nah gitu loh, Pak. Ini di ayat yang 139 ya. Makanya ketika mereka mendebat itu ya, Nabi disuruh mengatakan wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ya. Ya ndak pantas lah kalau kemudian kalian memprotes ketetapan Allah. Prerogatifnya Allah. Presiden saja punya hak prerogatif. Nah ini hak prerogatifnya Allah menentukan bahwa pilihannya jatuh kepada Nabi Muhammad dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhan kami dan Tuhanmu. Titik temunya sama sebenarnya. Ahlul kitab itu juga mengakui Allah. Namun hanya beberapa yang dia yakini. Nah, kalau sudah ketemu di titik kalimatun sawa'nya itu ya, titik temunya itu. Fa innahu a'lamu bitadbiri khalqih. Sebenarnya kalau imannya itu benar ya, antara orang Yahudi dan orang Islam itu sebenarnya sama ya. Titik temunya di Allah. Kalau sudah percaya Allah, maka harusnya mengantarkan pemahaman bahwa Allah itu a'lamu bitadbiri khalqih. Bahwa Allah itu maha mengetahui untuk mengatur hamba-hambanya. Ya. Wa biman yasluhu lirrisalah. Termasuk juga kepada siapa risalah itu pantas untuk diberikan. Kenapa sih tidak diberikan kepada orang Yahudi? Maksudnya gitu. Kenapa kemudian Allah memilih Nabi? Nah, gitu. Itu sudah prerogatifnya Allah. Harusnya selesai, harusnya ya. Di ayat 139, Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Karena sebenarnya titik temunya sama, Tuhannya juga sama. Harusnya bisa mengantarkan persepsi yang sama bahwa Allah itu lebih tahu. Ya. Lebih tahu kepada hambanya mana yang pantas, mana yang tidak. Nah, gitu loh. Wa biman la yasluhu laha, dan kepada siapa yang tidak pantas untuk diberikan risalah. Ya. Tidak perlu protes gitu loh. Jadi orang Yahudi itu demo kira-kira gitu, tidak terima dengan pilihan Allah. Wa bima la yasluhu laha. Fala ta'taridu ala rabbikum. Maka janganlah kalian menolak ya terhadap keputusan Allah. Fa innal 'abda, karena sesungguhnya seorang hamba itu laisa lahu ayya'taridu ala rabbi. Dia tidak punya pilihan. Ya, kalau memang kita beriman ya seharusnya kita tunduk dengan keputusan Allah. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk protes gitu ya. Bal yajibu alaih, bahkan akan tetapi wajib bagi seorang hamba itu tafwidul amri bil kulliyati lahu. Ya. Bagi kita itu kewajibannya adalah tafwid. Tafwid itu pasrah, Pak. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya, tafwid itu pasrah. Kalau sudah ini takdirnya Allah ya, suka tidak suka ya harus diterima. Nah gitu ya. Orang Yahudi sama, dalam ayat 139 ini tegaskan tidak perlu berdebat dengan pilihan Allah yang menunjuk Nabi. Wong saya juga tidak milih, tidak minta, kira-kira gitu. Saya juga tidak minta kata Nabi. Tapi kan ini pilihan Allah. Kalau memang Tuhan kita sama, kira-kira bahasanya harusnya kita pasrah dong. Kenapa harus protes? Kan gitu. Allah yang lebih tahu siapakah yang paling layak untuk
diturunkan risalah. Tidak perlu kemudian bikin move ya tadi, penolakan dan protes dan yang lain. Yang kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah tafwid tadi. Kalau sudah itu ketetapan Allah, ya sudah, kita pasrah. Maka adab kita juga sama, Pak. Kalau sudah terjadi, itu ya kita terima. Gitu ya, kita terima. Tidak boleh protes. Kalau belum terjadi, boleh, Pak. Makanya jangan mengatakan sesuatu itu, ini sudah takdir Allah, selama belum kejadian. Ya, belum kejadian. Belum kejadian itu gini. Misalkan apa? Kita masih seger buger, ya masih seperti sekarang ini. Sebenarnya kan pilihan-pilihan untuk berbuat baik, untuk belajar dan yang lain, itu kan masih terbuka. Jangan kemudian dalam kondisi seperti ini mengatakan, wah ini sudah takdir saya. Menjadi orang nggak bisa itu. Itu sebenarnya tidak tepat. Kapan kita boleh mengatakan tafwid, pasrah itu? Ya ketika sudah selesai. Misal ini sudah sampai belajar berkali-kali gitu ya, berusaha berkali-kali tapi ya mentok saja segitu-gitunya. Itu boleh mengatakan ya takdirnya Allah. Atau misalkan orang sakit berobat, ya berobat ke sana kemari sudah habis jutaan gitu tidak sembuh-sembuh, baru kemudian kata-kata mungkin ini takdirnya Allah, itu boleh. Tapi kalau belum ada ikhtiar, belum ada usaha, itu tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. Tapi kalau sudah selesai kejadian, mengatakan tafwid, mengatakan ini takdir saya, sudah. Itu boleh. Ya, sama. Nah, kasusnya orang Yahudi ini kan belum ke situ. Ya, belum ke situ. Proses masih berjalan. Ya, tetapi mereka mengatakan, menganggap itu final. Tidak mau menerima bahwa harusnya Nabi itu dari kalangan Bani Israel. Itu yang kemudian tidak dibetulkan, ya, tidak benar anggapan seperti itu. Maka ayat selanjutnya walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami adalah amal-amal kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian juga amal-amal kalian. Ya. Aila yarji'u ilaina min af'alikum dhararun. Ya. Jadi tidak ada berefek apa yang dilakukan oleh ahlul kitab kepada umat Islam dan sebaliknya. Mereka tidak beriman pun nggak ada masalah, itu urusan mereka. Ya. Tidak ada bahayanya. Kita beda track, ya, beda jalur. Kalau tidak mau ya sudah. Kita ingin menyatukan, Nabi ingin mengajak ke jalan yang benar, tidak mau ya sudah. Ya, ngasih pilihan itu dari dulu. Wa inna muraduna, karena tujuan kami nashukum wa irsyadukum, hanya memberikan nasihat saja. Karena orang ahlul kitab itu semua sudah paham, hanya kurang nasihat saja, kurang petunjuk saja, itu ya. Jadi tujuannya hanya sekedar nasihat, tidak berefek apa-apa. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya kepada Allah lah, kami melakukan itu semuanya. Artinya ikhlas karena Allah, tidak ada motif-motif lain ya yang dilakukan Rasulullah kecuali hanya menyampaikan risalah saja. Menyampaikan risalah. Jadi sekali lagi, kalau orang ahlul kitab itu mau beriman, ya itu hidayah buat mereka. Enggak juga ya, enggak masalah. Silahkan saja. Berarti resiko ditanggung sendiri. Kita tidak akan berdampak apa-apa. Tidak berdampak apa-apa. Karena tujuannya adalah menasihati dan memberikan petunjuk. Hanya nanti orang menyesal itu biasanya di akhir, Pak. Menyesal itu di akhir. Nah, makanya ada ayat laula akhartani ila ajalin qarib, minta ditangguhkan. Nah, tapi itu kan sudah selesai, tidak ada kehidupan yang kedua. Kita hidup sekali, yaitu kesempatan yang pertama dan yang terakhir. Salah pilihan dampaknya panjang sampai akhirat. Ya. Namun kalau memang tetap diberikan jalan tidak mau, ya sudah, berarti memang pilihan dia. Intinya kita tidak perlu berkecil hati. Nabi pun dibesarkan hatinya oleh Allah. Tugasmu hanya menyampaikan. Kalau memang mereka tetap tidak beriman, ya tugasmu sudah gugur. Tidak perlu kemudian kita maksain orang untuk beriman. Walaupun sebenarnya niatnya baik.
Ya, niat baik dengan cara yang baik. Tidak boleh kemudian caranya dengan cara-cara yang kasar, mukul-mukul dan yang lain. Dan seterusnya, itu tidak perlu ya. Lana a'maluna walakum a'mal. Oke. Ada pertanyaan sampai ayat 139? Ya. Yakub. Nabi Yakub. Ya. Betul. Ya. Jawabannya ya, Pak. Ya. Jadi Yahudi itu dari min auladi Yakub, anak keturunannya Nabi Yakub. Ya. Penyebutan nama ini tidak mengindikasikan urutan. Ya, hanya disebutkan nama-nama. Ya, ya, ya itu Pak. Dan biasanya dalam Al-Quran itu tidak disebutkan detail Pak. Ya, seperti Ibrahim itu anaknya siapa dan seterusnya. Jadi itu nanti riwayat yang menjelaskan. Ya, riwayat yang menjelaskan. Jadi yang sering kita dengar cerita-cerita detail itu adalah dari tafsir. Ya. Ya karena kita tahunya Yusuf. Yang nama-nama lain kan jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Gimana Pak? Ya. Ishak. Ya. Ya kan Ibrahim itu menikah. Ya. Nah, kan waktunya justru lebih dulu yang keturunan sekian tahun baru menikah dengannya. Ishak. Tapi kalau dilihat dari silsilah setelah dari banyak dan menurunkan sekian banyak kerahkan Ya. kawan-kawan. Kalau dilihat dari sisi sebaliknya, Ismail itu tidak ada silsilah lagi. Ya, betul. Nabi Muhammad. Jadi padahal Nabi Muhammad sendiri posisinya lahir setelah generasi sekian. Itu ada sesuatu yang bilang itu sebenarnya aku yang bilang. Ya, oke. Jadi gini, Pak. Betul memang Rasul itu kan dari jalur Ismail. Dari jalur Ismail yang kemudian mengalami masa fatrah, Pak. Fatrah itu kekosongan wahyu. Kan tadi sudah disebutkan. Jadi Allah itu punya hak prerogatif memilih. Ya, punya hak prerogatif memilih siapa yang menjadi pelanjut. Gitu loh. Ternyata dari jalur Nabi Ibrahim itu kan yang banyak melanjutkan dari jalur Ishak. Ya kan? Sampai ke bawah ketemu orang Bani Israel. Sebenarnya kalau mereka ngelihat itu kan satu klan, satu nenek moyang sebenarnya. Tapi kan dia lebih fanatik di klannya dia sendiri. Ya. Dan kalau itu dirunut ya memang kasus Bani Israel ini yang agak rumit dalam Quran itu ya. Maksudnya rumit itu ini umat ya. Kalau di tafsir itu tadinya dia banyak tertindas. Sampai kemudian di Mesir di masa Nabi Musa termasuk ya waktu menyelamatkan dari penindasan Fir'aun dan yang lain. Dia tuh awalnya bagus Pak. Jadi jangan kita terstigma jelek ya. Bani Israel itu awalnya bagus. Jadi penindasan mereka sabar awalnya. Sabar, nerima dan seterusnya. Kemudian Allah balik itu semua. Dipilihlah kemudian banyak nabi dan rasul dari kalangan mereka. Namun ketika itu terbalik, ada
hal yang di luar prediksi ya, dalam arti ternyata nikmat Allah yang besar tadi itu disalahpahami dengan pemahaman yang mungkin serpihannya bisa kita baca sampai sekarang. Nah ini yang kemudian Allah jadi murka itu di situ, gitu loh. Dan mereka bahkan menganggap dirinya paling dekat dengan Allah, melebihi yang lain loh, sampai muncul pada keyakinan seperti itu. Nah, kenapa kemudian muncul dari klannya Ismail ya, yang ini tidak diprediksi oleh jalur Ishak ini, yang orang-orang ahlul kitab ini. Makanya mereka nggak mau tuh Pak, karena tahu persis sejarahnya itu. Dia tidak mau. Dia itu siapa? Ya seperti Bapak tanya tadi. Dari Ismail ke sini kan fatrahnya lama itu, kosong. Tiba-tiba muncul Muhammad. Gitu loh. Dia dari mana dia? Sementara silsilah kita ini nasabnya lebih menjanjikan. Ya kan? Lebih menjanjikan. Karena dari 25 nabi dan rasul itu kebanyakan Bani Israel memang. Lah ini tiba-tiba muncul Nabi Muhammad. Muhammad ini dari mana ini? Ya walaupun jalurnya Ismail, tapi kan terlalu jauh dan tidak ada rentetan tadi kan. Nah, itu dia. Nah, inilah kenapa kemudian ayat menjawab, ini kan keputusan Allah. Gitu loh. Ini kan menguji Bani Israel nih. Kamu mau nerima enggak? Ini kan keputusan saya nih, keputusan Allah nih. Mau tetap kekeh dengan apa yang mereka yakini, bahwa Nabi itu harus dari klan mereka, padahal Allah sendiri yang nunjuk. Oh saya juga enggak minta, kira-kira kan gitu Nabi. Diutus menjadi Nabi itu kan gak ada permintaan Pak. Itu kan prerogatifnya Allah. Dalam konteks sekarang pun sama Pak. Kita tidak bisa kemudian mengklaim ya, karena hidayah, hikmah itu kan Allah milih-milihnya nggak pandang bulu Pak. Ada orang yang kita tidak ngira loh, itu ternyata sekarang jadi orang pinter ya loh. Kan? Bisa jadi. Kenapa? Kesungguhan yang kemudian menjadikan Allah jatuh hati kepada yang bersangkutan. Nah gitu. Jadi ini kata kuncinya ada di prerogatifnya Allah. Gitu. Jadi tidak mensyaratkan ya, sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu tidak mensyaratkan nasab yang bagus. Quran itu menggambarkan bisa dari semua segi Pak. Ada dari orang tua yang soleh jadi anak soleh, ada. Ada orang tuanya nggak soleh jadi anak soleh, ada. Ada yang orang tuanya soleh, anaknya nggak soleh, ada semua, kan gitu. Jadi clear di sini sebenarnya. Nah, ini karena prerogatifnya Allah, balik lagi. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Maka Nabi itu juga tidak merasa dirinya paling benar ya di hadapan ahlul kitab. Tapi kan mengajaknya sama. Di titik temunya bahwa Allah itu Tuhan kita. Lana wa huwa rabbuna wa rabbukum. Kan? Nabi juga tidak menselisih kan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Tapi yang diajak adalah yuk kita bareng-bareng kan gitu. Mau ikut ayo, enggak ya sudah. Bapak bisa lihat, enggak ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ketika ahlul kitab enggak mau diajak beriman, serang. Enggak ada Pak. Enggak ada. Saya pastikan tidak ada. Dialog-dialog seperti ini adalah untuk menggugah saja. Nashukum wa irsyadukum tadi. Untuk nasihat dan untuk irsyad. Ya. Kalau memang misalkan dia tidak mau, ya sudah. Tidak ada kewajiban memaksa dari Nabi. Ya. Makanya nanti kalau ketemu ayat-ayat yang madaniyah, pasti akan berdialog dengan ahli kitab. Banyak itu pasti. Terutama dengan kaitannya keimanan. Karena mereka itu sudah punya konsep. Beda dengan Mekah yang tidak punya konsep ketuhanan. Gitu. Ada lagi? Pak Rahman? Pak Adi? Cukup ya. Baik, saya kira itu ya. Jadi sampai ayat 139 ini berisi peneguhan Allah ya kepada Rasulullah kaitannya dengan penolakan ya, penolakan dan adu argumen ya yang dilakukan oleh ahlul kitab kaitannya dengan ajakan beriman kepada Allah.
Barangkali itu yang bisa kita diskusikan ya, kita baca, kita kaji pada pagi hari ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagaimana Rasul itu dalam berdakwah, terutama di kalangan ahlul kitab, ini orang-orang terpelajar, ya, itu juga mengalami tantangan dan rintangan. Ya, jadi tidak mudah juga, tidak mudah juga. Namun itu semua tetap beliau lalui ya, beliau lalui sebagai bentuk ketetapan Allah ya, yang memang tugasnya para nabi dan rasul itu hanya sebatas mengajak, tidak lebih dari itu. Semoga kita bisa mengambil hikmah ya dan pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.